Bismillahirrahmanirrahim. Wal asahu annal ibahata hukmun syar'iyyun. Adapun kaul yang asah ialah bahwa sesungguhnya ibahah itu adalah hukum syar'i. Kok masih bahas ini lagi? Bahas di depan kan sudah selesai. Bahwa hukum syar'i ada 5, ya kan? Yang nomor 5 adalah ibahah, ya. Tapi di sini dijelaskan bahwa menurut kaul yang asah ibahah itu adalah hukum syar'i. Kata-kata wal asah bukan berarti di sana ada pendapat lain, ya kan? Pendapat lain. Berarti ada khilaf tentang ibahah. Apakah ibahah itu hukum syar'i apa bukan? Ya. Perselisihan ini berangkat dari perselisihan tentang menafsiri ibahah, ya kan? Ibahah itu apa, ya kan? Kenapa ibahah itu hukum syar'i? Ilhiya at-takhyiru bainal fi'li wat tarki. Karena ibahah itu adalah pemberian-pemilihan antara melakukan dan meninggalkan. Itu kan ibahah kan itu. Al-mutawaqqifu yang menunggu apa takhyir? Al-mutawaqqifu yang menunggu wujuduhu apa adanya takhyir, menunggu kawairihi seperti juga selain hukum syar'i sebagaimana selain takhyir. Minal hukmi dari hukum-hukum yang lain menunggu alas syar'i atas adanya syarat. Ibahah itu adalah hukum syar'i. Apa alasannya? Karena ibahah itu artinya kan takhir bainal fi'li wa tahir. Dari mana takhir itu diperoleh? Takhir itu diperoleh dari syarat kan. Yang memberi takhir kan syarat. Al-mukhayyiru huwa syar'u kan. Kama taqaddama. Jadi mukhayyirnya adalah syarat. Oleh karena itu ibahah adalah hukum syarat. Waqalah ba'dul mu'tazilah, berkata siapa sebagian mu'tazilah, lah bukan. Ibahah itu bukan hukum syar'i itu. Ilhiya intifa'ul haraji anil fi'li wa tarki. Karena ibahah itu artinya tak berdosa untuk melakukan dan meninggalkan. Itu kan ibahah. Ibahah itu artinya kan tidak ada dosa kan, baik melakukan maupun meninggalkan. Wa huwa adapun intifa'ul haraj sabitun itu sudah ada qabla syar'i sudus. Qabla wurudis syar'i sebelum datangnya syarat, intifa'ul haraj itu sudah ada. Mustamirun ba'dahu dan berlangsung terus sampai sesudah wurudis syar'i. Itu berarti kan ibahah asli, ya saudara. Ibahah asli. Jadi ada perbedaan di dalam menafsiri ibahah antara kita dan Mu'tazilah. Menurut kita ibahah itu adalah at-takhir bainal fi'li wat tarki. Dengan demikian maka ibahah adalah hukum syar'i. Karena yang berhak memberikan takhir itu hanya syarat, ya kan? Sedangkan menurut sebagian Mu'tazilah ibahah itu adalah intifa'ul haraj, tidak adanya dosa. Intifa'ul haraj itu kan sudah lebih dulu ada sebelum datang syarat dan berlangsung terus sampai sekarang. Bagaimana hukumnya makan mangga kan mubah, ya? Mubah itu. Apakah bolehnya makan mangga itu hukum syar'i apa bukan? Hukum syar'i. Karena ibahah itu takdir itu. Pihak sana mengatakan bukan. Karena bolehnya makan mangga itu kan sudah sejak dulu ada sampai sekarang gitu. Wal asahu annal wujuba li syai'in idza nusikha ka'angqala as-sari'u nasaktu wujubahu baqiyal jawaz.
Adapun menurut kaul yang asam ialah sesungguhnya wajibnya sesuatu al-wujuban bisain. Karena kenapa tidak dimudhafkan saja ya? Karena al-wujub itu matan, saudara. Sai itu syarat, ya kan? Seandainya yang ngarang satu orang kan tentunya anna wujub sai, kan? Menurut kaul yang asal bahwa wajibnya sesuatu iza nusikha apabila dimansuh apa wujubus syai'i. Ka'angkala misalnya berkata as-syari siapa syari, nasaktu wujubahu, aku telah menasah akan kewajibannya syai' itu. Baqiyal jawazu, maka tinggal apa jawaznya. Maka tinggal apa jawaznya. Menurut kaul yang asah bahwa sesungguhnya wajibnya sesuatu, wajibnya puasa, wajibnya sholat, wajibnya ini apabila dimansuh dan tidak ada mansuh ilahnya, kan? Kata-kata dimansuh itu kan ada dua kemungkinan. Kalau dalam contoh ini nasaktu wujubahu, saya menasah wajibnya, saya mengubah wajibnya. Dinasah kepada apa? Kan tidak ada mansuh ilahnya, kan? Saya ubah dari wajib menjadi sunnah, kan lain sudah, ya kan? Lain. Sekarang hanya mengatakan saya sudah tidak mewajibkan. Kalau wajibnya sesuatu itu dimansuh, maka yang tinggal adalah tinggal jawaznya, ya kan? Tinggal jawaznya. Seperti tadi dikatakan wajib itu kan terdiri dari dua komponen, saudara. Komponen tak boleh ditinggalkan, komponen boleh dilakukan, komponen tak boleh ditinggalkan, ya kan? Sekarang yang dimansuhkan wujubnya berarti satu komponen yang dimansuh. Apa komponen apa? Tak boleh ditinggalkan kan yang dimansuhkan. Maka tinggal jawaznya, kan ya? Tinggal jawaznya. Tinggal jawaznya. Baqiyal jawazu lahu, maka tinggal jawaznya syai'. Kalau wujubus syai' itu dimansuh, maka yang tinggal adalah jawazuh. Hilang komponen satu komponennya. Apa tidak gantinya komponen yang sudah dimansuh? Alladzi jawaz, ini sifat dari jawaz. Alladzi jawaz, karena yang ada apa lagi? Fidim liwujubihi, ialah di dalam, berada di dalam kandungan kewajibannya syai'. Minal izni minal fi'li, berupa izin untuk melakukan. Apabila wajibnya sesuatu itu dimansuh, maka yang tinggal adalah jawaznya sesuatu itu. Yang mana jawaznya sesuatu terkandung di dalam wujubnya, kan? Terkandung di dalam wujubnya. Berupa apa komponen yang terkandung di dalam wujudnya? Yaitu bolehnya melakukan, ya kan? Dari satu sisi boleh dilakukan izin fil fi'li, di sisi yang lain tak boleh ditinggalkan. Ya. Kalau dikatakan dimansuh wujudnya, berarti yang dimansuh komponen tak boleh ditinggalkan. Maka yang tinggal adalah izin fil fi'li, ya kan? Maka tinggal ada jawaznya, yang mana jawaznya itu berada dalam kandungan wujudnya, ya kan? Jadi wujubus syai'i yatadammanu amrayn, ya kan? Yatadammanu idznan fil fi'li wa yatadammanu idznan fit tarki, ya kan? Ini fidim, ya kan? Bima yukawwimuhu,
Bima ini isinya fasol, aima bersama fasol. Yukawimuhu yang menegakkan hu kepada idin fil fi'li. Isinya amma minal idin fit tarki, berupa idin di dalam meninggalkan. Kalau hilang satu komponen kan timpang, saudara, ya kan? Kan tinggal jawasnya itu, karena wujudnya sudah dimasukkan, tinggal jawasnya kan. Asalnya akan berdiri di atas dua kaki wajib itu, saudara. Kaki idin fil fi'li dan kaki man'i minat tarki, ya kan. Kaki man'i minat tarki sudah dimasukkan, tinggal idin fil fi'li. Apa ada gantinya man'u minat tarki yang sudah dihapus itu. Kan berarti kalau tidak ada gantinya kan berdiri di atas satu kaki kan. Bima yukawimuhu bersama fasal yang dapat menegakkan idin fil fi'li. Sekarang idin fil fi'li kan sendirian, saudara, ya kan? Bersama fasal yang dapat menegakkan idin fil fi'li. Apa fasal itu isinya? Minal idin fit tarki, berupa izin meninggalkan alladzi khalafal man'a anhu, yang menggantikan larangan minhu daripada tarki. Bisa dipahami, saudara? Jadi man'u minat tarki itu diganti, ya kan? Diganti posisinya oleh izin fit tarki, ya kan? Kitab-kitab seperti ini kan banyak yang memprotes, termasuk di Mesir juga, di kalangan Azhar ada yang memprotes tentang pelajaran usul fikih itu pakai kitab-kitab yang seperti ini, mestinya sudah diganti itu kan. Tapi tak mau Azhar itu. Nah. Idlaqi wa malil jinsi biduni faslin, karena tidak ada penyanggah bagi jenis tanpa fasal, ya kan? Jenis tanpa fasal. Oleh karena itu yang hilang satu komponen diganti dengan komponen lain. Komponen yang dihapus adalah al-man'u minat tarki, diganti hidnon, ya kan, fit tarki. Wal iradatu dzalika, dan karena maksud itu qalah, maka berkata siapa itu musannif, adamul haraj, tidak adanya dosa. Saya ulang, apabila wajibnya sesuatu itu dimansukh, maka yang tinggal adalah jawaznya, ya kan? Tapi jawaz ini tafsirannya bukan satu. Apa yang dimaksud jawaznya itu? Oleh musannif pertama ditafsiri adamul haraj, maka hilang komponen adamul harajinya, yakni fil fi'li wa tarki, di dalam melakukan dan meninggalkan. Maka hilang, maka tinggallah jawaznya. Jawaz diartikan yakni sudah tidak ada haraj sekarang, baik haraj untuk melakukan maupun haraj untuk meninggalkan. Minal ibahati awin nazbi abil karahati. Kalau sudah hilang harusnya, yang mungkin terjadi, mungkin saja itu menjadi mubah, mungkin saja itu menjadi mandub, mungkin saja itu menjadi makruh, ya kan? Apabila wajibnya sesuatu dimansukh, maka tinggal jawaznya. Yang dimaksud jawaznya adalah adamul haraj fil fi'li wa tarki,
ya kan? Bisa saja kemudian menjadi mubah, bisa saja kemudian menjadi mandub, bisa saja kemudian menjadi makruh, kan sama-sama adamul haraj saudara, ya kan? Mubah, mandub, makruh sama-sama adamul haraj fil fi'li wat tarki kan. Ibahah nadab karaha bil mana as-sami li khilafil aula, karaha dengan pengertian yang mencakup khilaful aula, masuk di dalam karaha khilaful aula. Illa dalila ala ta'yini ahadihima ya, ahadiha ya, karena tidak ada dalil untuk menunjukkan salah satunya. Larinya kemana itu? Kalau sudah bakil jawaznya, kalau sudah tinggal ada haraj, bisa saja ke ibahah, nadab, karaha. Apakah tidak ke ibahah saja? Apa tidak ke nadab saja? Apa tidak ke karaha saja? Tidak, illa dalila ala ta'yini ahadiha ya. Wakilah dan ada yang mengatakan al-jawazu al-baqi bimuqawwimihi al-ibahatu. Jadi ada dua penafsiran sekurang-kurangnya, ada beberapa penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan jawaz ya kan. Kita sudah menerima bahwa wujubus syai'i dan nusikha baqiya jawazuhu ya kan. Apa yang dimaksud jawazuhu? Tafsiran yang pertama adamul haraj. Kalau ditafsiri dengan adamul haraj, bisa saja kemudian menjadi ibahah, menjadi nadab, menjadi karaha kan itu. Ada yang mengatakan bahwa jawaz yang tertinggal kan bagian jawaz ya kan. Jawaz yang tertinggal itu bimuqawwimihi beserta penyangganya ya. Jawaz al-baqi. Al-ibahatu adalah ibahah. Bagian jawaz berarti setelah wujubnya dimansuh, maka barang itu menjadi mubah kan itu ya, langsung al-ibahah. Apa tuh dulu kok langsung ibah? Kalau tadi argumentasinya jawaz itu tafsirannya adamul haraj, yang memungkinkan berbentuk ibahah, berbentuk karaha, berbentuk nadab ya kan. Illa dalila ala ta'yini ahadiha kan itu. Ada yang mengatakan bahwa jawaz yang tertinggal bersama penyanggahnya itu adalah ibahah. Adalah ibahah. Apa alasannya? Ibirtifa'il wujubi yantafit talabuh. Karena dengan hilangnya wujub, maka yang tertinggal adalah talabnya. Karena dengan hilangnya unsur wujub, maka hilanglah unsur talabnya. Kalau unsur talabnya hilang, fayasbutut tahhir, maka yang ada tinggal tahhir ya kan. Kalau tahhir berarti ibahah. Ibahah. Padahal talab itu kan ada dua saudara, ada talab jazim, ada talab ghairu jazim, ya kan? Di sini yantafit talab, hilang apa talabnya? Kalau hilang talabnya lalu larinya kepada takhir, berarti yang dinafikan itu adalah talab jazim, ya kan? Talab jazim. Coba dibaca di bawah itu, wakila al-ibah. Wajuhu hadal qawlis, alasan pendapat ini, annal wujuba huwa talabu, bahwa wujub itu adalah tolak. Wa birtifaihi, dan dengan hilangnya wujub, yartafi'u talab, hilang pula apa tolak, ya kan? Wujub itu adalah tolak.
Dengan hilangnya wujub, hilang pula tolab. Wa idza irtafa'a talabu sabatat takhyiru. Dan apabila tolab itu hilang, maka yang ada adalah takhyir. Wa hadza ghairu jarin 'alal qa'idati al-madhkurati. Ini adalah tidak mengikuti kaidah tersebut di atas. Apa yang maksud kaidah di atas? Min tawajjuhin nafsi al-waridi ala kalamil muqayyadin bi qaidin bidzalikal qaidi. Min tawajjuhin nafsi, yaitu mengarahnya nafi al-waridi ala kalamil muqayyadin bi qaidin, yang terdapat pada kalam yang diqayyidi dengan suatu qaid, mengarah didzalikal qaidi, kepada qaid itu. Ngerti maksudnya? Kalau dibuat an-nafyu al-waridu ala kalamin muqayyadin bi qaidin yatawajjahu lidzalikal qaidin. Kaidahnya an-nafyu al-waridu ala kalamin muqayyadin, adapun nafi yang berada pada kalam yang diqayyidi bi qaidin dengan suatu qaid, yatawajjahu lidzalikal qaidi, adalah tertuju kepada qaid itu. Bisa difahami? Ilqiyasu dzalika, karena adapun alurnya hal itu, an yatawajjaha lil jazimi, mengarah qaid kepada jazim al muqayyad bihi talabu, yang diqayyidi dengannya talab. Idzil wujubu huwa talabul jazimu, karena wujub itu adalah talab jazim. Jadi wujub itu bukan semata-mata talab, ya kan? Wujub itu adalah talabun jazimun. Kalau dihilangkan wujubnya, kan berarti yang hilang itu talab jazimnya, kan saudara, ya kan? Al-wujubu huwa at-talabul jazim, ya. Kalau wujub itu dihilangkan, dimansub, berarti yang hilang adalah at-talabul jazim, kan? Bukan semata-mata talab, tapi talab dengan qaid jazim. Kalau yang dihilangkan itu adalah talab yang jazim, kan ada kemungkinan talabnya tinggal tapi tak jazim, kan? Tak jazim. Bisa difahami? Itu jadi ini menyalahi kaidah itu kalau jawaz dimaknai dengan ibah. Alasannya irtifa'il wujubi yantafi talabu, karena dengan hilangnya wujub hilang pula talab. Padahal perlu diketahui wujub itu adalah talab jazim, ya kan? Talab jazim. Kalau wujub hilang berarti talab jazimnya, talab dengan qaid jazim yang hilang. Kan ada kemungkinan tetap ada talab tapi tak jazim, ya kan? Wakilah, dan ada yang mengatakan ini yang ketiga, huwa adapun jawaz al-baqi al-istihbab, ya kan? Apabila wajibnya sesuatu dimansub, maka tinggal jawaznya. Apa yang dimaksud jawab? Darinya adalah sunnah, ya kan? Alasannya idzal mutahaqqiqu birtifa'il wujubi intifa'ut talabil jazimi, karena yang nyata dengan hilangnya wujub, yang nyata adalah hilangnya talab jazim, ya kan? Kalau ini baru ikut kaidah, ya kan? Dengan hilangnya wujub berarti hilanglah talab jazim. Fa yasbutu at-talabu ghairul jazim, maka yang ada tinggal talab yang ghairu jazim, berarti sunat, ya kan? Ini dia cari apa keruat kan, Waqala al-Ghazali, dan berkata siapa al-Ghazali, la yabqa al-jawaz. Ini lain lagi, ya kan?
Idza nasikha wujubu syai'in la yabqa jawazuhu. Jawaznya tak ada dia bahasanya. Alasannya di anna naskhul wujubi yaj'aluhu ka'allam yakun. Karena dimansuhnya wujub adalah menjadikan wujub itu seolah-olah tidak ada. Berarti kan tak ada lah. Di anna naskhul wujubi karena sesungguhnya dimansuhnya wujub yaj'aluhu adalah menjadikan wujub itu adalah seolah-olah tidak ada. Tak ada wujub kan dihapus, tak ada wujub. Kalau wujudnya sudah tidak ada, wa yarji'ul amru ila ma kana qablahu, maka persoalannya kembali kepada kondisi yang sebelum ada wujud, ya kan? Ada itu sebelum diwajibkan, apa itu? Haram apa haram? Min tahrimin, bisa saja sebelumnya haram, au ibahatin atau ibahah. Atau kalau sebelumnya tidak ada tahrim, tidak ada ibaha, au di kaunil fi'li madarratan au manfaatan. Atau kembali apakah perbuatan itu mengundung mudarat atau manfaat. Kama sajati fil kitabi al-khamis. Jadi la yabqal jawaz inda al-imam al-Ghazali. Li anna nashul wujubi yaj'alu dzalikal wujuba ka'allam yakun. Karena wujub itu kalau dimansuh ya maka wujub itu seolah-olah sudah tidak ada, ya kan? Maka persoalan hukumnya kembali kepada sebelumnya.